Salam jumpa kembali pada hari ini dalam renungan harian Embun Pagi. Dan sepanjang hari ini kita akan menjalani hari-hari kita. Namun mari kita jalani dengan berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Oleh karena itu terlebih dahulu kita bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Zakaria 7 ayat 10. Zakaria 7 ayat 10, demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Ulang pisat hamu akka na mabalu, akka danak na somarama somarina, akka halak na asing na maringanan di tonga-tongamun, sanga na tu ise petehe na di bagasan hasusaan, jana ulang bain hamu muse, sakap na jahat tu hamu ja sama hamu. Dalam bahasa Indonesia, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita sering kelihatan diskriminasi, di mana orang kuat akan menjadi menganggap lebih berkuasa daripada orang yang lemah. Orang yang berada akan menganggap lebih hebat daripada orang yang kurang beruntung. Orang besar merasa diri bisa menguasai orang-orang kecil, sehingga diskriminasi itu merupakan bahagian yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, seandainya ada sebuah tempat berebut terhadap sesuatu yang akan dimiliki, apabila ada anak-anak yang ikut berebut tersebut, maka sering anak-anak ini disingkirkan dan merasa yang paling besarlah yang paling berhak untuk terlebih dahulu. Seandainya ada antrian yang panjang, kemudian ada anak kecil di depan kita, maka banyak orang yang menjadi mengatakan dia lebih dahulu daripada anak-anak itu. Dan memang anak-anak itu akan memberikan tempat karena dia merasa tidak berdaya. Saya teringat dengan kisah apartheid, di mana pada saat itu ada seorang pendeta, yaitu yang disebut dengan Martin Luther King di Amerika. Pada saat itu ada diskriminasi kepada orang-orang kulit hitam. Kemudian dia menaiki bus dan kemudian di dalam bus dia duduk, karena memang pada saat itu semua masih kosong. Di tengah jalan orang kulit putih menaiki bus tersebut. Kemudian kursi sudah menjadi semua berisi, maka yang diusir adalah kulit hitam dan dikatakan yang lebih layak adalah kulit putih untuk duduk. Kemudian dengan demikian dia melihat diskriminasi itu dan dia merasa sangat sedih untuk sebagai orang kulit hitam, sehingga ia mengatakan, I have a dream. Dia memiliki mimpi agar memiliki kesamaan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, demikian yang ditawarkan oleh firman Tuhan hari ini, di mana kehidupan kita sesungguhnya harus memiliki kesamaan, memiliki pandangan yang sama di dalam kehidupan setiap orang, bukan menjadi membeda-bedakan oleh karena ekonomi, oleh karena keadaan, oleh karena pangkat dan sebagainya itu. Namun kita melihatnya sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai sesama manusia, maka melakukan sebagaimana seharusnya dilakukan kepada mereka. Firman ini Zakaria mengingatkan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita melakukan yang seimbang kepada semua orang. Keseimbangan itu adalah tidak menindas janda dan anak yatim. Menindas janda dan anak yatim. Kenapa bisa demikian? Banyak orang yang menjadi sebelah mata melihat orang yang sudah janda. Banyak orang yang menjadi tertutup hati dan imannya ketika ada hak orang yatim yang diperjuangkan.
Tapi orang yang beribadah sesungguhnya adalah dia harus mempertahankan, membela, dan memberikan hak yang menjadi hak yatim dan juga para janda. Kemudian, jangan menjadi menindas orang asing dan orang miskin. Orang asing juga terjadi demikian. Karena kita menganggap bahwa dia adalah sebagai orang pendatang, maka kita menganggapnya adalah tidak memiliki hak yang sama dengan kita. Demikian juga dengan orang-orang miskin. Padahal sesungguhnya, ketika kita mengatakan diri beribadah, maka kita memperlakukan orang sebagaimana seharusnya kita perlakukan kepada semua orang. Pada firman Tuhan kali ini juga dikatakan adalah jangan merancang kejahatan dalam hatimu kepada masing-masing. Jangan ada rancangan di dalam hatimu sebuah kejahatan kepada orang lain. Namun perlakukanlah orang lain sebagaimana dia mendapat perlakuan yang baik. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah sejati itu ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita bersikap netral dalam kehidupan kita, tidak ada berpihak dalam hati dan tindakan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita bahwa berbuatlah kepada orang sebagaimana dia manusia, bukan diukur daripada apa yang dimilikinya, bukan diukur daripada latar belakang hidupnya, namun diukur daripada dia sebagai wajah Allah, sebagai mandataris Allah di bumi ini. Oleh karena itu, mari berbuat kebaikan kepada setiap orang dengan tanpa pandang bulu dan tanpa pandang muka, sehingga perbuatan baik dan kebaikan menjadi menguasai kehidupan ini, dan setiap orang akan merasakan kebebasan, merasakan kelepasan dengan kehadiran orang-orang yang percaya, yang mengaktualisasikan ibadah melalui sikap hidup sehari-hari. Oleh karena itu, mari tetap berbuat baik. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami melakukan kebaikan kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang dan asal kehidupannya. Kami melakukannya adalah sebagai bukti ibadah kami ketika kami berbuat baik, membela hak orang-orang miskin, membela hak orang-orang tertindas, dan memberikan yang terbaik kepada setiap orang tanpa merancangkan kejahatan dalam hati pikiran kami. Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap yang mendengarkan firman ini, yang mendengarkan channel ini. Apabila mereka sakit, Tuhan lawat mereka. Biarlah Yesus Kristus menjamah tubuh dan seluruh obat yang dimakan menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru, kepulihan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa bagi setiap orang yang mendampingi orang sakit. Dampingi mereka, kuatkan mereka. Biarlah urapan daripada Kristus Yesus memberikan semangat dan iman yang menyala bagi kehidupannya. Pada saat ini juga hamba berdoa bagi setiap orang yang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan. Engkau melindungi, Engkau menuntun kehidupan mereka sehingga sukacita demi sukacita melimpah. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.